Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 2. Sekarang, coba perhatikan gambar benda berikut ini. Gambar apakah ini? Gambar tersebut ialah gambar termos. Lalu, apakah fungsi termos itu? Nah, untuk mengetahui fungsi dari termos, mari kita membaca sejarah termos terlebih dahulu. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini, termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup bol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, agar kalian semua semakin paham, coba sekarang cari informasi penting yang terdapat pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 pada teks bacaan sejarah termos tersebut. Nah, sekarang kita akan mengenal mengenai bahan-bahan pembuat termos. Kita tahu bahwa energi kalor dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Perpindahan kalor ini dapat dicegah menggunakan bahan isolator seperti plastik, gabus, dan ruang hampa udara. Salah satu peralatan yang dapat mencegah perpindahan kalor adalah termos. Termos terbuat dari bahan-bahan yang dapat mencegah terjadinya perpindahan energi kalor. Mari kita simak bagian-bagian termos dan fungsinya berikut ini. Bagian yang pertama yaitu tutup sumbat termos, yaitu bagian yang terletak di bagian paling atas.
Fungsinya sebagai penutup dan mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua yaitu dinding dalam kaca, yaitu bagian yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Yang ketiga yaitu dinding luar kaca, yaitu bagian yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Yang keempat yaitu ruang hampa udara atau vakum, yaitu bagian yang terletak di dalam termos. Fungsinya untuk membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos secara konveksi. Yang kelima yaitu dinding pelindung kaca, yaitu bagian luar termos yang berfungsi sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar termos tersebut. Nah, yang terakhir yaitu karet penahan kaca, yaitu bagian paling bawah termos yang fungsinya menjaga posisi botol atau kaca agar tetap berada di tempatnya atau tidak berubah. Nah, kita sudah tahu mengenai sejarah termos serta bahan pembuat termos. Lalu, bagaimanakah cara kerja termos itu? Termos memiliki prinsip kerja menjaga minuman di dalamnya agar tetap hangat, dengan menghambat perpindahan panas dengan menggunakan lapisan vakum atau hampa udara dan tutup yang rapat atau kedap udara. Bentuk susunan termos ini menghalangi perpindahan panas, baik secara konveksi maupun konduksi. Konveksi adalah perpindahan panas akibat pergerakan medium penghantar panas. Persebaran panas ini dihambat karena udara tidak bisa keluar masuk termos sehingga panas tidak bisa keluar bersamaan aliran udara. Konduksi adalah perpindahan panas akibat kontak atau sentuhan. Termos menghalangi konduksi karena tidak ada medium perambatan panas pada ruang vakum yang berada di sisi termos. Nah, adakah benda di sekitar kita yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Tentunya ada, salah satunya yaitu selimut. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, mari kita membaca teks berikut ini. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Terbuat dari apakah panci? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Dari uraian di atas, kamu sudah tahu bahwa bahan yang bersifat konduktor dan isolator, selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan teks penggunaan benda isolator dan konduktor adalah
Energi kalor itu dapat merambat dari suatu tempat ke tempat lain dengan penghantar. Ada benda yang dapat menghantarkan energi kalor dan ada yang tidak dapat menghantarkan energi kalor. Contoh benda yang tidak dapat menghantarkan energi kalor adalah selimut. Selimut sebagai isolator dapat kita gunakan untuk menghangatkan tubuh. Contoh benda yang dapat menghantarkan energi kalor adalah panci aluminium dan bahan mesin kendaraan. Panci aluminium sebagai konduktor dapat kita gunakan untuk memasak. Mesin kendaraan menggunakan bahan konduktor agar kinerjanya ideal. Nah, kita telah mengetahui sifat hantaran panas suatu benda. Ada benda konduktor dan benda isolator. Benda-benda di sekitar kita juga menggunakan prinsip-prinsip sifat hantaran panas. Agar lebih memahaminya, mari kita perhatikan benda-benda pada tabel berikut ini. Yang pertama yaitu benda-benda di sekolah. Nama benda yaitu kursi kayu. Sifat hantarannya yaitu isolator. Kegunaannya yaitu sebagai tempat duduk. Nama benda berikutnya yaitu gembok. Sifat hantaran konduktor. Kegunaan yaitu untuk mengunci pintu. Nama benda berikutnya yaitu papan tulis. Sifat hantarannya isolator. Kegunaan untuk menulis. Kemudian ada gerbang sekolah besi, yaitu sifat hantarannya adalah konduktor. Kegunaannya yaitu sebagai pintu sekolah. Nama benda berikutnya yaitu kotak sampah plastik. Sifat hantarannya yaitu isolator. Kemudian kegunaannya yaitu sebagai tempat sampah. Benda-benda di rumah. Yang pertama yaitu nama benda panci. Sifat hantarannya yaitu konduktor. Kegunaannya untuk memasak air. Nama benda berikutnya yaitu handuk. Sifat hantaran yaitu isolator. Kegunaan untuk mengeringkan badan. Nama benda berikutnya yaitu wajan. Sifat hantarannya yaitu konduktor. Kegunaan untuk menggoreng. Kemudian ada jaket. Sifat hantaran yaitu isolator. Kegunaannya yaitu untuk menjaga badan tetap hangat. Kemudian nama benda berikutnya yaitu termos. Sifat hantaran isolator. Kegunaan untuk menjaga air tetap hangat atau dingin. Nah, berdasarkan benda-benda tersebut, apakah kalian pernah menggambar salah satu dari benda tersebut? Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Apakah gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Gambar cerita itu sering ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Lalu, apakah fungsi gambar cerita itu? Nah, fungsi dari gambar cerita itu yang pertama, memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua yaitu memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga yaitu menarik perhatian. Yang keempat yaitu menambah nilai artistik atau keindahan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, sekian pembahasan hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.